Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, terima kasih Bu. Kalau tidak salah, kamu Putri ya? Ya Bu, betul. Apa kabar Putri? Alhamdulillah baik Bu. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. Baik, silakan disampaikan. Kamu tenang saja, saya terikat oleh kode etik untuk menjaga kerahasiaan dan privasi konseli. Jadi semua yang kamu sampaikan di sini akan menjadi privasi untuk kita berdua. Saya merasa sangat kewalahan Bu. Ujian akhir semester tinggal 2 minggu lagi, tapi saya merasa belum siap sama sekali. Setiap saya mau belajar, pikiran saya menjadi blank, seperti ada kabut tebal. Lalu saya malah scroll media sosial berjam-jam. Jadi ada perasaan kewalahan dan tidak siap menghadapi UAS yang pada akhirnya membuat kamu menghindar dengan aktivitas lain. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Ya Bu, benar sekali. Seperti ada beban yang sangat berat di sini. Jadi beban pikiran yang kamu rasakan ini kira-kira sudah berlangsung sejak kapan? Dan apakah ada hal lain yang memperberat perasaan tersebut? Ya Bu, sejak pertengahan semester, semakin kesini semakin berat. Padahal saya jurusan bimbingan dan konseling. Seharusnya saya dapat mengontrol emosi dan pikiran saya, tapi nyatanya tidak. Ini membuat saya seperti seorang penipu. Jadi selain tekanan UAS, ada juga tekanan dalam diri sendiri karena merasa sudah harus bisa sebagai mahasiswa BK, dan hal tersebut yang membuat kamu semakin menyalahkan diri kamu sendiri. Iya Bu, ditambah lagi saya merasa sendiri. Teman-teman sekelas sibuk dengan urusan masing-masing. Keluarga di rumah juga jauh. Mama bilang santai saja, yang penting sehat. Itu membuat saya merasa tidak dimengerti, seperti saya merasa sendiri. Putri, ketika kamu mengatakan menghadapi ini sendirian, kira-kira perasaan apa yang paling dominan saat ini? Saya merasa sangat kesepian Bu. Saya takut gagal. Saya takut mengecewakan kedua orang tua saya. Saya takut masa depan saya akan suram. Kesepian dan ketakutan dua perasaan yang sangat manusiawi dan valid di situasi seperti ini. Membiarkan perasaan itu ada tanpa menghakiminya merupakan langkah pertama untuk mengelolanya. Tapi Bu, kadang semua rasa ketakutan itu seperti kabut tebal yang menutupi pikiran saya. Rasanya saya tidak dapat melihat jalan keluar ataupun hal baik yang mungkin masih ada. Saya paham apa yang kamu rasakan. Putri, jika kita bisa mengubah satu atau dua hal dari situasi saat ini, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang kamu harapkan? Tidak perlu muluk-muluk, hal kecil saja yang bisa kita capai dalam 1-2 minggu ke depan. Saya ingin belajar dengan lebih fokus, tidak mudah didistract, dan saya tidak ingin merasa sendiri. Saya ingin ada orang yang bisa diajak bicara. Itu tujuan yang sangat bagus. Mari kita jabarkan. Belajar lebih fokus berarti kamu bisa menyelesaikan satu bab materi per hari tanpa gangguan dari handphone. Sedangkan tidak merasa sendiri bisa berarti kamu berhasil membuka percakapan dengan salah satu teman kelas kamu atau bergabung dengan grup belajar online. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, itu terdengar lebih mungkin untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan belajar yang fokus, kamu bisa mulai dengan teknik Pomodoro, di mana kamu belajar selama 25 menit. Nah, setelah itu kamu istirahat selama 5 menit. Dan setelah 4 kali putaran, kamu bisa istirahat lebih lama. Kita juga bisa mengidentifikasi waktu produktif kamu, apakah pagi, siang, atau malam hari. Wah, saya belum pernah coba teknik itu. Tapi saya pikir saya lebih produktif di pagi hari. Oke, bagus. Nah, untuk mengatasi rasa kesepian, kamu bisa mencoba dengan mengajak salah satu teman untuk belajar bersama di perpustakaan. Atau kamu juga bisa mencoba mencari komunitas belajar online untuk mahasiswa BK. Tindakan kecil seperti ini saya yakin bisa menjadi jembatan untuk kamu menemukan hubungan sosial. Saya punya teman dekat, tapi saya takut mengganggunya. Tapi mungkin saya bisa mencobanya, mengajaknya belajar sambil membahas topik ujian. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang mari kita coba membuat rencana aksi sederhana untuk minggu depan. Misalnya di hari Senin, kamu mencoba teknik Pomodoro di mata kuliah A selama 2 kali putaran.
Nah, di hari Selasa kamu mengajak salah satu teman untuk belajar bersama. Apakah kamu bersedia melakukannya? Bersedia Bu, saya akan memasukkannya ke dalam planner saya. Oke, jika plan A kita gagal, berarti kita masih punya plan B. Misalnya kalau temanmu tidak bisa, nah kamu bisa mencoba mencari grup diskusi online. Yang penting kita tetap bergerak. Oke, baik Putri, jadi hari ini kita sudah membicarakan banyak hal. Sebelum kita mengakhiri sesi, apakah boleh saya meminta kamu untuk menyimpulkan pembahasan dan rencana yang telah kita susun bersama hari ini? Ini akan membuat kamu menjadi lebih mudah mengingat poin-poin pentingnya. Baik Bu, jadi saya kemarin karena saya merasa kelelahan dan tidak dapat menghadapi UAS dan tidak ingin merasa sendiri karena tidak ada dukungan. Jadi dari diskusi kita, saya pikir saya terlalu keras pada diri sendiri dan punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi kita membuat rencana, yaitu pertama, untuk mengatasi masalah belajar, saya akan mencoba teknik Pomodoro dan lebih fokus belajar di pagi hari. Yang kedua, untuk mengatasi masalah kesepian, saya akan mencoba mengajak teman saya Sari dan mengajaknya belajar minggu ini. Oke, baik, tepat sekali. Kamu telah menyimpulkannya dengan sangat baik. Jadi pada intinya kita bekerja pada dua front, yaitu manajemen waktu belajar dan membangun dukungan sosial. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan dan keberanian kamu hari ini. Baik, terima kasih Bu. Saya sekarang lebih lega dan punya arah yang lebih jelas. Tidak hanya merasa lebih baik, rasanya beban ini terasa lebih ringan. Ya, bagus sekali. Jadi kamu harus ingat ini merupakan sebuah proses, jadi jangan ragu untuk mengevaluasinya. Jangan ragu juga untuk selalu menghubungi saya, dan saya akan berusaha selalu ada untuk kamu. Baik Bu, saya akan mencoba yang terbaik. Nah Putri, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi kali ini, apakah masih ada yang ingin kamu sampaikan? Atau mungkin masih ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran kamu? Sudah tidak ada Bu, semuanya sudah jelas sekarang. Saya justru merasa lebih tenang dan ada hal yang harus saya coba. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, sekali lagi saya sangat menghargai usaha kamu hari ini. Ingat, langkah kecil bukanlah masalah, yang penting kita sudah memulai. Jangan ragu untuk jadwalkan pertemuan berikutnya dengan saya jika kamu memerlukan. Baik Bu, saya akan ingat itu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Baik, silakan. Semangat persiapan ujiannya ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati. Ya Bu, selamat siang.